Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita akan membahas spesifik tentang saham Lokeng Hong. Di sini ada caption dari Instagram. Akun seseorang di sini melihat bagaimana kepemilikan Lokeng Hong yang lebih dari 5% saham-saham yang ada di Bursa Efek. Dan cara dia melihatnya adalah dari book value dan price earning ratio. Nah, ini kita coba analisa lah. Book value itu pada dasarnya adalah ekuitas. Kalau price to book value berarti harga dibanding ekuitasnya. Kalau price to book value itu 0, sekian, itu artinya harganya lebih rendah daripada book value per saham daripada emiten tersebut. Kalau itu di bawah 1, berarti itu menarik karena itu murah gitu. Kalau 1 kan berarti sama kan harga yang ada di pasar dengan book value-nya itu sama. Kalau price earning ratio itu price earning-nya yang dilihat adalah earning ratio. Di sini earning-nya adalah laba setelah pajak. Rasionya adalah perbandingan harga dibagi dengan laba setelah pajak. Nah, di situ berapa kalinya itu menentukan pilihannya Lokeng Hong. Di sini kan price earning ratio berarti harga dibanding earning per share. Earning yang per share itu adalah earning after tax. Oke, kita akan melihat ini dari analisa fundamental versinya Easy Stock yang menggunakan polanya Benjamin Graham. Nah, ini kita akan lihat Benjamin Graham dikenal dari bukunya yang legendaris, yaitu Security Analysis dan Intelligent Investor, yang merupakan buku pegangannya Warren Buffett dan sekaligus Benjamin Graham gurunya Warren Buffett. Easy Stock bisa diakses atau di-download dari Google Play Store. Anda klik Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda ketemu Easy Stock, dan ini Anda bisa review. Ada tutorialnya dan Anda open. Tampilannya akan seperti ini. Anda klik hanya yang bendera Indonesia, ada 788 saham. Nah, terus kalau kita lihat Lokeng Hong tadi pilih apa sahamnya dia? BMTR. Nah, ini gimana bacanya? Kalau kita lihat di situ ada high itu adalah nilai wajar tertinggi, lalu nilai wajar terendah. Paling bawah closing price. Nah, itu kalau dibandingkan harga dengan closing price adalah 1.500 dibanding 282 atau 5 kali lipat. Kenapa dia pasang panjang? Kita lihat di sini BMTR. Nah, ini kalau kita lihat grafik monthly turun terus ini. Karena di tahun 2017 itu sempat mencapai nilai 2.500. Kalau lihat di sini dia akan mencapai nilai valuasinya 1.500. Jadi inilah jadi pertimbangan. Kenapa Lokeng Hong udah pegang saham ini kalau nggak salah dari tahun 2020 mungkin ya. Dan itu beli di level antara 276 sampai 160 yang terendah. Kira-kira di rata-rata itulah. Dan dia beli sampai sekarang. Dan ini kalau lihat dari grafiknya ini lama sekali flatnya atau sideway-nya lama sekali. Ya, ini memang dia pemain jangka panjang. Nah, dia pemain jangka panjang yang tidak peduli sama fluktuasi. Dia cuma melihat
dari sisi sini ya nih. Nah, price book value per, coba kita lihat panel ini, kita buka. Nah, laporan keuangan udah Q1 2022. Revenue growth-nya kita pakai konservatif aja 3,8%. Dan itu kita lihat future selection market cap-nya 4,7 triliun, return equity-nya 2,5, rendah ya, tapi tunggu dulu. Ini kan Q1. Kita kan membandingkan return on equity, return income after tax dibanding ekuitas. Ekuitas itu relatif sama dari kuartal 1, setiap kuartal akan relatif sama. Yang berubah kan returnnya. Return ini per 3 bulan. Jadi kalau kita prediksi dia akan flat aja ininya, income per 3 bulannya atau net profit after tax per 3 bulan, Anda bisa kali 4. Berarti ROE-nya itu sekitar 11% di sini. Ya, ini nggak terlalu tinggi memang, tapi kalau Anda lihat dari profit marginnya ini lumayan. 18,6%. Kalau lihat working capital sehat, debt equity-nya sehat. Nah, kita nggak pakai model price book value atau return atau price earning ratio di sini. Tapi ada nih price earning ratio 7,38. Di sini kan Bimantara 3,68 karena saat ini harganya belum naik. Kalau kita kan menghitung kondisi up to date-nya, jadi harga sudah naik. Jadi saham ini kenapa dipegang Wo Keng Hong dalam jangka panjang? Karena dia mengincar valuasi yang bisa mencapai katakan di atas 1.000 gitu. Oke, kita lihat saham berikutnya adalah apa? CFIN, perusahaan leasing. Leasing CFIN. CF. Nah, ini Clippan Finance. Oke. Ini sebenarnya fluktuatif ini ya, dalam pernah di 460, pernah drop di 150, dan fluktuatif di antara 370 sampai 250 atau 230 kira-kira gitu kan. Nah, kita lihat diisi stok gimana CFIN. Kalau lihat dari valuasinya memang pantas aja dia hold ini saham ya, itu 5 kali lipat upside-nya. Kalau lihat dari valuasinya 4.400-an, harga closing price-nya cuma di bawah 300. Jadi bisa 4 sampai 5 kali lipat maksimumnya. Oke, kita buka panel berikutnya. Laporan Q1. Kita memakai asumsi growth yang sangat-sangat konservatif, cuma 1,3. Kita lihat di sini return on equity rendah sekali. Kalau dia dikali 4, ini rendah tetap aja. Kalau kali 4 paling berapa? 0,12, nggak sampai 1% juga. Debt equity pasti bagus. Terus kita lihat profit marginnya nggak sampai 0,5%. Ini saya nggak tahu nih, ini apa pertimbangannya Wo Keng Hong? Pasti ada pertimbangan khusus. Dan kalau lihat harganya memang nggak bergerak. Kalau Bimantara masih bergerak gitu, ke atas naik. CFIN saya nggak tahu, saya nggak bisa mengkomentari apa dibalik rahasia dibalik Wo Keng Hong menginvest banyak dana ke CFIN. Kita lihat saham lain yaitu GJTL. Ini saham-saham 4 saham ini yang disorot mempunyai kepemilikan lebih dari 5%. GJTL itu juga pernah di harga 2.400-an, pernah turun di harga di bawah 250, dan sekarang average di atas 600. Kita lihat valuasinya. GJTL. Oke, GJTL. Nah, ini
agak beda ini, kita baca ya. Ini upside-nya bisa sampai 4 kali lipat ya, bisa hampir 5 kali lipat. Karena kalau lihat harganya katakan di 700, valuasinya bisa sampai 3.000. Berarti kan dia bisa 4 kali lipat, betul kan? 4 kali lipat. Tetapi kenapa low-nya negatif? Di sini perlu diperhatikan di sini. Nah, kita pakai revenue growth yang konservatif aja 2%. Kan ini barang konsumsi ya, ban mobil ya. Oke. Kenapa dia bisa negatif? Itu pasti ada faktor di neraca. Oke, kita lihat net current asset 8,5 triliun. Kalau dibandingkan dengan utang jangka pendek yang 5,2 triliun, tentunya ada net working capital surplus sebesar 3 triliun lebih. Tetapi 3 triliun itu nggak bisa nutup utang jangka panjang yang 6,7 triliun. Berarti saham ini untuk periode jangka panjang ini berisiko ketidakmampuan saat utang jangka panjang itu jatuh tempo. Tetapi umum dari korporasi besar itu melakukan exchange over, yaitu menutup utang jangka panjang dengan obligasi baru, dengan utang baru. Jadi panjang terus. Nah, persoalannya kalau profitability-nya menurun atau ada mismanagement di dalam operation, ini yang terjadi di grup saham emiten Bakri seperti Bumi Resources. Itu pernah di awal-awal 2000 itu juga booming batu bara. Tetapi kondisi waktu itu utangnya nggak sebesar saat ini. Jadi masih manageable meskipun dia negatif balance sheet ya. Tapi tidak terlalu besar. Kalau sekarang kan Bumi itu negatif dua-duanya. Net working capitalnya juga defisit. Defisitnya pun besar sekali gitu. Nah, itu pola dari exchange over itu tergantung dari profitability-nya. Karena kita lihat di sini, profitability-nya ya, return on equity rendah ya, hanya 1%. Kalau kita kali 4 hanya 4%. Profit margin yang 1,65 itu mampu nggak di jangka panjang untuk mengatasi gejolak? Kalau hutang jangka panjangnya itu di exchange over, di roll over, ditutup sama obligasi baru, mampu nggak dia dengan kondisi seperti ini? Saya nggak tahu ini pertimbangannya Lok Heng Hong apa. Saya tahu, pemirsa juga tahu, Lok Heng Hong terbukti kesuksesannya di dalam investasi jangka panjang. Tetapi saya sebagai kreator dari Easy Stock itu mempertanyakan juga apa di balik itu. Bisa aja dia punya secret weapon ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu, terus terang aja. Oke, kita pakai lagi ada saham yang namanya PTRO. PTRO ini naik terus ini, PTRO naik terus naik terus ya. Nah, sekarang posisinya lagi turun. Kita lihat valuasinya PTRO. Oke, Petrosi. Ini bagus, dilihat di sini upside-nya itu 60% sampai 2 kali lipat. Oke, kalau kita lihat closing price-nya 2.800, upside-nya bisa sampai 5.000. Oke, kita lihat, kita buka panel berikutnya. Laporan keuangan Q4 bagus. Kita growth-nya masih nggak terlalu optimis ya, 4,5%. Market cap-nya 2,8 triliun. Return on equity bagus, di atas rata-rata 13%. Debt equity-nya lumayan agak tinggi, tapi masih dalam toleransi karena sedikit di atas 1%, di atas 1 kali. Artinya perbandingan antara net income per share-nya dengan equity per share
debt to equity, jadi perbandingan total hutang dengan total ekuitasnya itu kira-kira 1:1 atau 1:105. Masih nggak apa-apa, profit marginnya meskipun ya nggak terlalu besar tapi nggak terlalu rendah, dia 8,2%. Working capitalnya di atas 1, bagus. Jadi PTRO yang bergerak di bidang pertambangan, ini kalau nggak salah company profile-nya apa, 4,5. Nah ini masih menarik, ini betul gitu. Oke, jadi di situ saham-saham pilihan Loh Keng Hong ada 2 saham yang masih dipertanyakan, yaitu CFIN dan GJTL. Kalau 2 pilihannya Loh Keng Hong, BMTR, PTRO emang bagus itu saham-saham yang punya potensi upside tinggi. Baik para pemirsa Easy Stock, kita jumpa lagi di lain waktu.